Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa yudkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baik, teman-teman yang rahmati Allah, semalam kita masih melanjutkan tentang bahasan tangga keimanan. Jadi kalau dalam beriman, apa KPI yang harus yang nampak kalau orang tuh berada di tangga level iman? Apa yang paling melekat? Ciri-ciri orang tuh beriman terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Sehingga tak menerima, menerima, ridho. Lalu kalau semalam di level orang tuh berhijrah, tidak nyaman, tetap bergerak, tidak ada kondisi ideal dalam melakukan perbaikan. Nah, maka buat kita yang hari ini, kesempurnaan itu adalah ketika sudah bergerak. Masih ingat tak cerita tentang ada seseorang yang ketika hijrah meninggalkan hartanya, meninggalkan seluruhnya, bahkan waktu dicegat sama kafir Quraisy, kau boleh ambil hartaku, tapi izin telah kelewat. Ingat enggak? Apa namanya? Sahabat Rasulullah ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa namanya? Bukan. Suhaib apa? Kan? Bukan. Suhaib. Siapa Bang Ardi? Suhaib bin Umar. Dia tadinya orang kaya, tapi begitu hendak hijrah ke Madinah, 2 kali hijrah ke Abasa dulu, lalu dijumpai dengan kafir Quraisy dan hendak disakiti. Akhirnya dia bilang, kau izinkan aku lewat, aku serahkan seluruh hartaku, yang penting aku pengen hijrah ke Madinah. Maka indikator puncak hijrahnya seseorang, itulah naik levelnya lagi, namanya jihad, sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan itu, semalam. Belum. Apa? Share screen-nya belum. Nah, dalam kesungguhan itu, ya kan? Puncak dari hijrah itulah jihad yang sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah mengaku kita tuh hijrah kalau belum sampai di level sungguh-sungguh. Saya bahas dulu, apa hadiahnya kalau sungguh-sungguh? Ada tahu enggak? Hadiah orang tuh kalau jihad, apa hadiahnya? Tempat yang luas, apa gitu? Itu hadiah hijrah.
Ini hadiah jihad di atas hijrah lagi. Apa hadiahnya? Kemenangan. Surga. Kemenangan. Oke. Kemenangan. Surah berapa ayat berapa kemenangan? 9:20. Oke, apa lagi? Keberuntungan. Keberuntungan. Surah berapa ayat berapa? Ayo, masih nggak? Belajar mikir. Apa hadiahnya keberuntungan surah berapa ayat berapa? Hmm. 2189. Hah? Surah ketiga ayat berapa ya lupa? 2189. 89. Tengok ya. Surah 2 ayat 189. Teman kita bahas. Itu bertakwa. 2189. Itu hadiah bertakwa, ini hadiah dari jihad. Al-Ankabut. No. Al-Ankabut 69. Lanah diam sebulana. Daun Lebih sebulan. tepatnya surah 5 ayat 35. Al-Ankabut itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Surah 29 ayat 69. Wa innallaha lamas muhsinin. Kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Surah 29 ayat 69. Nah, ini ayat-ayat yang kawan-kawan harusnya udah di luar kepala kawan-kawan ya. Saking luar kepala aja dia lupa deh. Itu yang membuat kita jadi gini. Ketika seseorang itu tidak memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadarnya, itu yang membuat dia tidak melakukan energi itu sampai tuntas. Nah, ini makanya saya kadang nge-rewind ulang-ulang. Contoh yang paling sederhana adalah udah terang-terang, misalkan iklan rokok, regulasi yang dibuat besar-besar sekali tulisannya. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, kanker, impotensi, dan sebagainya. Nah, kan? Lalu tetap ke orang merokok, betul lah. Kenapa demikian? Padahal informasi sudah jelas pengumumannya. Karena informasinya tidak masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Jadi yang membuat manusia bergerak itu karena punya subconscious, alam bawah sadar. Nah, saya sedang belajar, sedang latihan. Macam mana caranya bisa mengendalikan lisan, tidak meninggikan suara ke istri, tidak meninggikan suara ke anak, tidak marah gitu ya. Nah, akhirnya cari informasi sampai ketemu surah Al-Hujurat ayat 2, tak boleh meninggikan suara. Meninggikan suara itu berdampak kepada hilangnya amalan. Nah, maka dengan mendownload informasi, masukkan ke dalam alam bawah sadar, itu yang akhirnya membuat kita itu mau mengerjakannya. Kenapa orang belum mau berjihad? Dia tahu, tapi belum masuk ke dalam alam bawah sadar. Itu kata kuncinya. Maka ciri masuk ke alam bawah sadar adalah ngigau pun tanya, ngerti dia? Kenapa orang masih berani tidur habis subuh? Kenapa ada orang berani tidak bangun subuh? Karena belum masuk ke alam bawah sadar. Dia tahu ayat tentang subuh, tapi tidak masuk ke dalam alam bawah sadar. Ciri-ciri indikator alam masuk ke alam bawah sadar. Teringat dah. Ngomong merapnya dia bisa cerita, gitu loh kawan-kawan. Nah, maka saya ngajak kawan-kawan nanya ulang. Jadi puncak dari hijrah itu apa kawan-kawan? Jihad. Apa hadiahnya? Menangan. 2. Beruntungan. 3. Jalan-jalan ke Baikan. Kemenangan surah berapa? Surah berapa ayat berapa? Ayat surat 5. Oke. Kemenangan surah Taubah ayat 20. Keberuntungan? 5 ayat 35. Jalan kebaikan? Surat 29 ayat 69.
Oke. Ya. Bentar. Nah, maka teman-teman, bukankah kita nih hidup butuh kemenangan, butuh keberuntungan, dan butuh jalan-jalan keluar atas segala urusan kita, benar? Kemenangan itu seperti apa? Ya kemenangan terhadap apa menang bagi orang yang sedang hari ini terhimpit masalah utang. Kemenangannya apa? Lunas utangnya. Kemenangan bagi jomblo rahimakumullah, nikah, Jodoh. nikah, dapat jodoh. Kemenangan bagi orang yang bertahun-tahun tidak punya keturunan, punya anak. Kemenangan bagi seorang mahasiswa, lulus. Nah, kalau kita balik pelajaran semalam, semua di dunia ini semua dalam aturan Allah yang menghadirkan kelulusan, yang menghadirkan keturunan, yang menghadirkan lulus, siapa kira-kira? Allah. Berarti tugas kita di waktu yang sama kita pingin dapat anak, di waktu yang sama pingin berharap utang lunas, di waktu yang sama berharap dapat jabatan. Kalau ngejar satu-satu capek nggak kira-kira? Maka saya ingin berulang-ulang ajarkan kawan-kawan, kejar Allahnya. Nanti di waktu yang sama bisa dapat 3, 4, 5, bahkan 10 daripada nilai yang kita harapkan. Dapat wisuda gak? Dapat anak gak? Saya dapat anak, dapat jodoh gak? Masih ingat cerita guru TK kan? Setelah bukan hanya dapat gaji naik 3 sampai 3,5 juta, tapi dapat suami yang juga izinkan mendapatkan jatah kepala sekolah. Itu yang mahal. Dapat duit, dapat hati, dapat jabatan. Dapat 3 deh. Dapat kan? Kira-kira amalan dia apa waktu itu? Ini cerita yang berlama dan setiap klik hijrah saya sampaikan berulang-ulang. Masih ingat cerita guru TK yang punya penghasilan 450.000? Lupa. Ingat, Bang. Nah, amalan dia apa tuh, Bang Ardi? Ya. Amalan dia apa waktu itu? Apakah dia sibuk ngejar sertifikasi? Enggak. Apakah dia sibuk? Coba ya, coba. Saya ceritakan ulang lah. Mungkin kawan-kawan masih lupa gitu ya. Kan guru TK punya gaji 150.000. Datangi Ustadz, berharap punya penghasilan 4,5. Ternyata kata Ustadznya kalau mau dapat 4,5 gampang. Sholat ada 2 cara. Cara pertama, nambah jam kerja. Yang tadi yang kerja jam 7 sampai jam 11, silakan kerja lagi sampai siang, lanjut lagi, kerja lagi sore, dan seterusnya, ngajar privat dan sebagainya. Oke? Kan itu gaya orang rata-rata buat cari tambahan duit. Terus ada cara yang berbeda kata Ustadz. Gimana tuh? Yaitu cara yang dilakukan oleh yang diajarkan Allah di Quran buat meluaskan rezeki, mengambil jatah rezeki. Kemarin saya dengan siapa sih ngomongnya? Dengan siapa sih ngomong sebentar? Ada cerita belum tentang jatah rezeki? Contoh misalkan Bunda Mawar sama ayah nulis wasiat. Ada sebelum mau cerita ini ya, biar ngambung loh. Nuliskan anak ikan 3, ya. 4, anak Bunda 4. Demikian ayah dan Bunda menulis pesan untuk ada anak Bunda semua ini. Bunda ini punya tabungan 100 miliar. Ya kan? Amin, ya kan? Nah, jika Bunda sudah tak ada lagi di dunia ini bersama ayah, maka anak-anak Bunda silakan mengambil jatah warisan Bunda masing-masing. Bunda izinkan kalau yang laki-laki 2/2 bagian, perempuan 1 bagian. Anggaplah masing-masing ada yang dapat 40 miliar, ada yang dapat 20 miliar, 20 miliar, 20 miliar, misalnya kayak gitu. Nah, tapi syaratnya satu. Syaratnya kalian semua sudah menyelesaikan sarjana, dan yang kedua minimal menyelesaikan hafalan 5 juz. Oke? Dan tercatat, diketahui aktif menjalankan sholat 5 waktu dan berbagi. Nah, itulah deh. Nah, artinya perjalanan anak pertama, kedua atas idola berhasil.
Setelah melewati proses itu, maka dikasihlah jatahnya 20 miliar tadi. Lalu anak ketiga bilang, loh kan dia tidak dapat. Ya kan? Apa kira-kira alasan kenapa dia tak dapat? Karena belum memenuhi syarat. Gitulah dia. Jatah rezeki kita semua nih kawan-kawan. Di langitnya Allah. Itu tuh berlimpah. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak kaya cukup. Itu jatah rezeki kita. Jadi tidak usah khawatirkan. Lalu kenapa dapatnya sedikit? Karena belum memenuhi syarat. Maka pipanya dikecilkan Allah. Gitulah cara berpikirnya. Ya, Bob? Nah, balik ke guru TK tadi. Jadi kata Ustadz, kalau ingin dapat penghasilan lebih, pakai cara yang Allah ajarkan. Di antara banyak cara, yaitu di surah Ali Imran 14-17, sholat malam sama sedekah. Praktek, kan sholat malam sama sedekah. Sampailah akhirnya Allah takdirkan. Berapa lama Ustadz? Kita tes aja 40 hari, kata Ustadznya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 4 bulan tidak nongol-nongol. Ternyata bulan keempat nongol, lapor. Dia protes, kata Ustadz, kalau saya ingin dapat penghasilan lebih, ngikuti caranya Allah, Allah tidak pernah bohong. Karena Allah tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang sudah disampaikan. Ternyata meleset. Harapannya dapat 4,5, dapatnya berapa? 3,5 juta. Kok bisa? Karena bulan kedua dia, ya kan, diizinkan Allah, dikenalkan sama temannya dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu begitu kenalan, langsung mendatangi orang tuanya dan langsung menghitbah dan menikahinya. Suaminya udah kerja, dapat gaji 3 juta, gaji pokoknya, gajinya dikasih sama perempuan tadi, sama istrinya. Lalu di bulan ketiga dia ditakdirkan Allah, diangkat jadi kepala sekolah. Kok bisa? Karena suaminya anak kepala sekolah. Nah, coba dari cerita itu dapat disimpulkan, kalau dia pakai cara akal, cara manusia yang terbatas, maka untuk dapat gaji 500.000 atau 1 juta dari 150.000, yang dia kerjakan apa? Nambah jam les. Ya, Bob? Tapi begitu dia pakai cara yang Allah izinkan, justru bukan hanya dapat duit, dapat apa aja? Dapat suami, yang ketiga dapat jabatan. Nah, itulah dia. Itulah yang namanya kemenangan. Itulah yang namanya keberuntungan. Kerja satu dapat banyak. Dan itulah namanya jalan-jalan kebaikan. Apa yang dia lakukan? Dia sungguh-sungguh dengan hijrahnya. Dia sholat malam dan mensedekahkan, menginfakkan hartanya, gajinya, macam mana pokoknya dapat dia sedekahkan setiap hari. Tidak masuk akal 150.000 itu bisa sedekah setiap hari kalau menurut akal. Bukan 150.000-nya, tapi kita lihat dia menyedekahkan berarti hampir 100% daripada harta yang dia miliki. Nah, kira-kira yang kita tangkap kalau disimpulkan dengan satu kata, apa yang dilakukan guru TK tadi? Yang harusnya tidur, dia bangun malam. Yang harusnya diajak kurang, tapi dia geser duitnya. Apa kira-kira? Berkorban. Jadi kata esensi DNA-nya jihad itu berkorban. Maka selalu kalimatnya, berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Sebagaimana, ya kan, sahabat tadi ditinggalkan hartanya. Dia pindah ke Madinah. Bagaimana cerita, pernah dengar cerita kan sahabat yang ngasih, kaum Ansor yang ngasih Muhajirin makan malam, yang di sendiri kelaparan, tak ada makanan. Pernah dengar kan? Yang dimatikannya lampu. Nah, yang wasilah itu dia dikayakan Allah besoknya. Nah, artinya kalau mau sampai di level disebut masuk kategori jihad, maka harus ada satu DNA yang melekat, berkorban. Apa yang dikorbankan? Harta. Apa yang dikorbankan? Jiwa. Ini dulu. Nah, maka ini sejalan dengan firman Allah, intan surullah yansurukum wa yasabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kalau tidak tolong agama Allah, maka Allah tidak akan tolong kita. Kalau kita sibuk
nolong diri sendiri. Ini dengarkan semuanya. Jadikan, masukkan ke dalam alam bawah sadar. Coba ulangi saya. Kalau kita sibuk, nolong Kalau diri kita sibuk, sendiri, nolong diri sendiri, tekan diri sendiri, maka Allah tak punya alasan tak punya alasan dan memikirkan kita. Kalau kita sibuk nolong diri kita seorang, pikirkan kehidupan kita seorang, pikirkan rumah tangga kita aja, pikirkan anak kita aja. Maka saya bilang sama Kak Mira, kalau dirunut-runut, kalau pakai hukum teori parenting misalkan seperti yang terjadi, rasa-rasa jatah saya buat anak-anak saya kurang waktunya. Tapi yang saya pahami lagi, anak-anak kita itu udah bukan hanya Mandira. Anak-anak kita seluruh santri yang ada, itulah anak-anak kita semua yang harus diperhatikan. Nah, itu cara berpikir kawan-kawan. Akhirnya masuk ke dalam masalah suci, makanya harusnya semuanya suci. Gimana Mandira? Biarlah nanti Allah, tapi tetap ada waktu berkualitas yang diberikan untuk dia. Nah, gitu loh kawan-kawan. Maka mindsetnya tadi, selama kita sibuk mikirkan diri seorang, tidak pernah mikirkan agama Allah, tidak pernah mikirkan orang lain, maka jangan harap Allah mikirkan kita. Jangan harap Allah mau tolong kita. Dan siap-siap. Dunia ini dirancang memang sebenarnya tidak kuat untuk kita yang menyelesaikannya. Memang dirancang demikian. Mohon maaf. Antum boleh tengok, boleh tengok karakter orang-orang. Kawan-kawan boleh lihat karakter orang-orang yang punya ekonomi menengah ke bawah, yang hidup di bawah rata-rata. Apa DNA yang tampak? Dia orang yang senang dan peduli sama orang lain. Ini bukan bicara yang istimewa ya, tapi bicara hampir kebanyakan orang. Dia orang yang peduli sama orang lain atau sangat peduli dengan dirinya sendiri. Tengok waktu pembagian kurban. Jadi berebut berkelahi gara-gara kurban. Padahal yang datang tuh bukan miskin, motor Vario, motor PCX, emas betretep, handphone keren. Tapi mentalnya, karena mentalnya peduli dengan diri seorang, tidak peduli sama orang lain, itu yang membuat tetap miskin dalam kehidupan. Mau dimanapun, sampai di level, mohon maaf, sampai di level kalaupun dia punya jabatan, tinggi jabatannya, tapi mentalnya begitu, dia orang miskin sebenarnya kawan-kawan. Pikirkan diri seorang, pikirkan makan seorang, akan ada tinggal tunggu waktunya, akhirnya dia disusahkan Allah. Jadi sekali lagi dunia ini dirancang bukan untuk kita yang menyelesaikannya. Tidak kuat, kita capek. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa saya keliling-keliling? Itulah cara saya agar Allah tolong saya. Tolong. Jadi kayak gini, sampai semalam dapat kesadaran. Aku nih pengen bangun peradaban. Maka ini niatnya ini udah benar kan bangun peradaban. Tapi ternyata tidak kuat otak saya mikirkannya. Gimana mikirkan disiplinnya kawan-kawan. Gimana mikirkan amal pendidikan. Gimana ada yang komplain. Gimana ada yang minta diperhatikan. Semuanya minta dipedulikan. Tidak ada yang mikir peduli. Kayak gitu loh. Semuanya minta dimengerti. Tak ada yang mau mengerti. Ini pesan saya buat seluruh SPA dan santri. Salah mentalitas demikian. Kami kan ini bang, kami kebutuhan ini bang. Nah, selama orang selalu mikirnya seperti itu, maka siap-siap dialah yang sedang mendownload mental kemiskinan. Semuanya minta dimengerti. Hanya sedikit yang belajar untuk mengerti. Oke, nah, tidak kuat saya harus mikirkan semuanya. Bang Kiki tidak kuat. Tidak kuat kalau pakai akal. Bang Kiki cerita semalam, bang, full rapat bang. Pikirkan bagaimana Kutab bisa mandiri. Mau nagih SPP kepada wali santri bilang kami terbatas juga bang. Nah sekarang siapa yang mikirkan guru gajian guru Kutab? Nah gitu kan cara berpikirnya. Harus kan mental terbalik. Saya kemarin pergi ke Pondok Khairul Ummah di Pekanbaru diundang. Pondoknya dulu pakai kontrakan kecil setahun yang lalu. Sekarang bangunan gede. Saya tanya orang yang melingkari saya nih. Abang-abang ini siapa dulu dari pusat ke? Bukan, kami wali santri.
Yang dulu anak-anak kami belajar dari kontrakan kecil. Karena kami juga ingin berkontribusi, kata wali santri tadi ini, maka kamilah yang galang untuk bisa jadi bangunan besar. Wali santri yang cerdas mikirnya. Bukan minta dimengerti, cara berpikirnya sempit. Gitu loh deh. Dia tak mikirkan bagaimana gurunya tunggang langgang. Dia tak mikirkan bagaimana anak-anak itu ngejaga, guru-guru ngajar. Itu cara berpikirnya. Kan? Jadi abang-abang nih wali santri bang. Kami bikin gedung nih. Dan kami juga ingin dapat kebaikan. Gitulah. Ini hanya masalah mindset ya. Hanya masalah mau nolong atau selalu minta ditolong. Hanya masalah mau mengerti dan tak mengerti. Hanya masalah mau berkorban atau tak mau berkorban. Itu dua hal yang berbeda. Tipis kejadiannya. Masih ingat tak kejadian film kisah ini? Semoga-moga ada ya. Kisah yang anak video Dr. Arum Prajeptong tuh yang mencuri. Sedekah tuh. Kan kejadiannya sama. Ada anak mencuri untuk emaknya. Untuk obat untuk emaknya. Tapi ada dua reaksi yang berbeda. Si tukang apotik marah-marah. Tapi si tukang sop malah membela dan mengasih uang. Nah, ini mental yang benar kawan-kawan. Lihat dulu. Oke, salah memang kejadian mencuri. Lihat dulu. Oh, ini masih budak kecil. Akalnya tidak ada. Emaknya lagi sakit. Itu ya cara berpikirnya. Nah, maka sekarang saya pengen tanya. Penting tidak dapat kemenangan dari Allah? Penting tidak dapat keberuntungan? Penting tidak dapat jalan-jalan kebaikan? Penting. Maka kalau itu semua penting, kenapa penting? Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa-apa yang sedang diujikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa-apa yang diujikan oleh Allah. Satu-satunya bisa selesai yaitu apa? Pertolongan Allah. Maka kalau kita sibuk nolong diri kita sendiri, apa yang terjadi? Allah tidak akan nolong kita. Gitu kawan-kawan. Nah, maka Allah cuma minta satu. Nah, ini level, ini rezeki yang berbeda dah ya. Bukan hanya sekedar beriman. Kalau beriman, oke, kami terima. Berhijrah, tetap memulai apapun kondisinya. Nah, ini sudahlah sampai level satu DNA yang tampak untuk orang yang berjihad. Apa DNA-nya tadi? Berkorban. Itu rumusnya kawan-kawan. Apa dulu dikorbankan? Hartanya. Harta. Kayak guru TK tadi, rasa-rasa tidak masuk akal. Nah, kayak gitu. Nah, ini harus dilatih pelan-pelan. Apa indikator pengorbanan harta sampai mendekati kawan-kawan tak ada ikhlas mengeluarkannya? Itulah tidak. Sampai tak ada mau ikhlas tuh. Nah, itulah tidak. Begitu ada perasaan tuh, langsung saran saya harus menang 1-0 dibanding iblis. Kan kerjaan iblis Al-Baqarah 268. Iblis menakut-nakuti, ya kan? Nih Al-Baqarah 268. Kerjaan iblis memang. Iblis menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu berbuat keji. Ya kan? Sedang Allah menjanjikan ampunan. Kira-kira, nah ini kan tipis nih. Besok dah harus bayar cicilan motor. Besok nih, dia tang semangat dengarkan ayat ini. 2 cicilan motornya, ya kan? Dia apa namanya? 2 cicilan motornya langsung digeser misalkan. Dia mengimani benar Allah itu maha kuasa. Kira-kira apa yang terjadi setelah uang cicilan motornya tidak disetorkan ke dealer, malah dipakai untuk bantu orang? Apalah kira-kira? Apa kira-kira apa namanya yang terjadi dalam kehidupannya? Kil motornya itu dulu sih. Kena datang kolektor. Kolektor. Apa kira-kira? Datang dari kolektor. Yang kedua, udah pasti motor kena sita. Disita. Tapi sebenarnya wasilah makin kena sita begitu dan dia tetap tak bergeser keimanannya. Itu jalan Allah untuk berempati kepadanya. Kata bosnya. Kalau aku tak ada motor kan? Pakai jak motor aku nih. Nah, dapat 1 motor. Wasilah dapat pakai motor bos. Sering bolak-balik ke rumah bos. Ya kan, antarkan balik. Itu jadi jalan untuk dia lebih dekat sama keluarga bosnya.
Akhirnya ibunya cerita, Pak, daripada si Fulan tuh disuruh ngurusin gudang, mending disuruh jadi asisten supir pribadi ngantar anak-anak. Dari motor naik mobil. Begitu naik mobil, pakai mobil ngantar. Bukan hanya sekedar gaji supir. Bosnya makan tempat restoran mewah, dia makan restoran mewah. Ya kan, anak-anaknya suka. Sampai bos berangkat umroh. Anak-anaknya bilang, Pak, Bang Budi itu diajak Pak sekalian. Nanti bisa bantu-bantu di sana, bawa koper. Yaudah, Bud, bikin paspor, berangkat umroh. Coba lihat. Hanya gara-gara melepaskan satu pengorbanan. Ciri-cirinya tadi, tapi kalau tidak kuat jangan praktek ya, nanti antum komplain. Gitu loh. Saya udah praktek nih Ustadz, Alhamdulillah. Motor saya kena sita. Lalu lah, siapa nyuruh? Ada Ustadz tuh di SOS, ayo pula kena marah kan, kena komplain. Ya kan? Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, berkorbanlah. Ya tentunya dalam kan sampai ayat tertinggi sahabat tadi itu lupa saya sampaikan, berkorban itu surah Al-Baqarah 207. Ada orang-orang yang berkorban di jalan Allah hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini kan tengok. Dan di antara manusia ada yang bukan mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Dan kalau dia sudah dapat ridho Allah, sebenarnya dia sudah menang banyak, kawan-kawan. Sudah dapat banyak sekali. 207 ya. Nah, maka PR daripada percuma antum udah belajar tangga keimanan, tapi kalau ndak action. Saran saya, ya kan, habis ini tulis apa yang dikerjakan. Contoh, besok ada kemarin di Bandung, saya sedang mencontohkan distribusi akbar. Nah, akhirnya saya bilang kawan-kawan yang punya rezeki, punya apa, berkorbanlah. Mumpung ini di tempat yang terbaik. Nah, besok hari Sabtu kita ada distribusi akbar. Ya kan, nah, berkorbanlah dengan harta-harta antum. Bukan, hore distribusi akbar, ada makan-makannya gorengan banyak. Nah, itu kan otaknya kapitalis, konslet. Betul nggak? Otaknya tuh harus dibuatkan namanya jus bidara. Biar clear loh otaknya. Nah, ini ya mental-mental feodal yang mau saya hapus kayak gini. Ya kan? Orang berkorban, dia malah cari kesempatan. Oke? Hore, ada event. Nah, ini contoh, tamu datang. Ya kan? Jemput tamu. Misalkan ada tuh, saya nggak cerita di sini, ini pengalaman saya sudah. Ada beberapa santri yang saya lihat suka aja kalau jemput tamu. Ngapa? Kesempatan dia bisa makan nyaman sama tamu. Saya bilang. Disitulah kesempatan berkorban. Kalau hanya ustadz, kiai yang bayarkan tamu makan, tapi begitu santri, kayak Nabil kemarin, bayarkan parkir, alhamdulillah. Bayarkan parkir kan, Bil? Nah, berkorbanlah. Kalau mau dapat menang. Dia pikir dia sedang kalah. Masih ingat gak cerita ada anak muda, ada seorang pengantin baru. Lagi pengajian. Pakai Vespa butut. Duitnya sisa zaman itu ya, sisa 5.000 hanya untuk isi bensin. Dapat kajian kayak gini. Apa yang dilakukan? Tak pikir panjang. Sementara waktu berangkat saja tadi, bensin itu udah kedip-kedip. Kalau tidak diisi, balik pasti berdorong. Otomatis berdorong. Tambah lagi dia ini jobless, lagi nganggur, tidak punya pekerjaan. Nah, ini kisah nyata ya. Akhirnya begitu dengan kajian, adalah pikir panjang, dia masukkan 5.000-nya infak di majelis. Urusan balik, urusan nanti lah. Gitu lah. Urusan balik, urusan nanti lah. Akhirnya benar. Kira-kira apa yang terjadi? Mogok. Dorong. Nah, gitu pulang lah. Tapi tak ada kesal, tak ada benci. Begitu jalan, tak sampai 5 menit, tek, dorong. Dan duit udah tak ada kawan-kawan. Nah, ini memang butuh dimensi iman untuk hal-hal begini nih. Begitu sambil dorong, tiba-tiba dari kejauhan ada orang lihat. Orang itu pakai kijang super lama. Yang super. Lihat ada orang berdorong. Berhentilah kijang super tuh. Pak, kenapa motornya Pak? Pak, kenapa motornya Pak? Disamper gitu loh.
biasalah begitu orang tuh buka helmnya, ya kan, mau habis bensin Pak, ya udah yuk saya bantu yuk. Begitu buka helmnya, rupanya kawan dia, kawan lama SMA, tidak lama tak ketemu. Udah motor ini taruh aja di sini, yuk kita cari bensin, kata kawannya tuh. Gue gak punya uang nih, gampang. Sambil ngobrol jalan lah di mobil tuh. Ente apa kegiatan? Alhamdulillah nih, kata temannya yang pakai mobilnya. Anda jadi manajer di perusahaan ini, kata kawannya. Antum? Ya gue masih lagi cari-cari. Kemarin barusan pindahan, belum ada pekerjaan. Nah, oh gitu ya. Gitu sambil jalan, habis ketebak kan hadiahnya apa? Dapat bensinnya, ngobrol. Nah, ente berapa anak? Kata kawannya mogok nih. Ya saya belum punya anak, kata kawannya. Antum? Alhamdulillah udah 2. Oh syukur ente ya. Jadi kawan yang kaya tadi ini hard bottomnya anak. Dan dia belum punya anak. Nah, gara-gara kawannya terakhir ngomong, ada doain dah. Moga antum dimudahkan dapat anak, bla 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 bla. Sama kawan yang mogok tadi ini. Di akhir perjalanan, selesai dapat bensin, balik sebentar tadi itu, kawannya lihat ya, rantai pertolongan Allah tuh tidak putus-putus. Itu bersahut-sahut. Kawannya buka dashboard mobilnya, Anda lagi riado juga. Ini ada amplop sedikit rezeki buat jajan anak ente. Dapat bensin, dapat amplop. Coba lihat cara Allah. Ini kartu nama saya, antum kontak, bawa CV antum, nanti ketemu saya, interview pekerjaan. Dapat 3 balasan. Bukan masalah 5.000-nya, tapi berkorbannya di waktu itu gitu, kawan-kawan. Nah, mental ini harus ada buat yang menang, buat yang ingin beruntung. Buat ya kalau belum punya harta untuk berkorban, tenaga dulu. Tapi sekali lagi bukan bicara nominal ya. Maka saya tipe kalau orang yang mazhabnya selalu menolkan rekening di akhir bulan. Karena emang tak ada banyak gitu kan. Ketawa mungkin. Ya kan? Enggak, dalam artian ngapa kau tahan-tahan? Udah waktunya geser-geser nih. BSI saya tinggal 300.000. Ini untuk perang jatah menyelesaikan kewajiban sedekah hingga 2 bulan lagi. BCA tinggal 16.000. Mantap kan? Nah, sama lah. Ikut-ikut. Ya kan nih. Ini biasa aja cerita. Nah, gitu kawan-kawan. Setelah semua kewajiban, bagi mau dipusingkan? Nah, gitu. Pertanyaannya, siap praktek enggak? Hah? Ya? Insya Allah. Jangan-jangan tadi tuh banyak jatah rezeki kita yang tergantung-gantung di langit tuh belum turun karena kita belum berkorban. Coba kita udah berkorban, turun tuh jatah-jatah rezeki dari langit. Macam-macam bentuk pengorbanannya. Nah, jadi kalau misalkan saya perjalanan dinas, lalu kenapa tidak minta uang sama Kak Dian? Ngelatih Stefan berkorban juga, gitu loh kawan-kawan. Nah, ini mindset terbalik. Saya kok berkorban enggak? Kenapa kadang kalau sama santri ada duit bil, bayar bil, cepat bil. Nah, ini mindset terbalik. Antum bayangkan betapa indahnya dunia kalau semua orang punya mentalitas berkorban dan menolong orang lain. Betul lah? Semua saling rebutan mentraktir, semua saling rebutan mengerjakan bagian, semua saling rebutan untuk mengambil ke amal soleh, semua saling rebutan untuk buat video yang terbaik, semua saling rebutan untuk bikinkan cewek yang terbaik. Udah lah pokoknya, teman-teman amal sosial bilang, Bang Ican, kata Helmi, Bang Ican gak usah pusingkan lagi. Urusan pasar bahagia seluruh Indonesia saya yang garap. Cukup sampai di sini amal sosial keluarkan duitnya. Nah, itu namanya berkorban secara visi. Lalu Tio bilang, Bang Ican, gak usah pusing. Pokoknya apartemen Quran, saya yang mikirkan A to Z. Nah, mental-mental begitulah yang buat antum naik ke permukaan. Percaya demi Allah. Orang yang ngambil tanggung jawab, dialah yang berkembang. Itu mestinya. Orang yang bertanggung jawab, dia yang berkembang. Dialah yang bertumbuh. Orang yang berkorban, dialah yang menang. Dialah yang beruntung. Kata Kak Biba, udah Pak Bot, gak usah mikir.
ini urusan distribusi 100.000 PC sebulan, biarkan saya tim yang mikirkan. Percayakan ya. Tapi tunjukkan dengan keseriusan misalkan. Gitu tuh rumus bertumbuh kawan-kawan. Nah itu yang Bang Kiki tunjukkan. Itu yang Bang Kiki dari awal terang Bang. Bang dakwah ya. Nah gitu. Terus tinggal koordinasi laporan. Pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Kan itu sunatullah rumus terbalik. Ya. Silakan praktek. Ya kan, kita ini butuh fasilitas menang, butuh fasilitas beruntung, butuh fasilitas jalan-jalan kebaikan, dan semuanya hanya satu kata berkorban. Itulah DNA daripada jihad. Apa yang dikorbankan? Harta. Apa yang dikorbankan lagi? Jiwa. Bukan nominal ya, bukan nominal. Nah, kayak gitu. Tapi yang terbaik sampai antum nyesek. Telepon santri-santri OCS. Kak Nais, Kak Alfi, memangnya masjid butuh apa sih? Banyak butuhnya. Butuh atap, butuh semen, butuh besi. Oh. Lalu Pak Wahyudin bilang, tenang, saya kirimkan 2 batu. Itu kawan-kawannya. Jadi inilah yang dicontohkan oleh wali-wali Allah, dicontohkan guru-guru kita, dan saya sedang masih belajar untuk mempraktekkan. Yang masih belajar, baru belajar ya udah dapat banyak gitu loh kawan-kawan. Apalagi kawan-kawan serius ngerjakannya. Berkorban harta dan berkorban jiwa dengan waktu yang antum miliki, sampai akhirnya orang melihatnya capek. Saya udah bilang banyak orang melihat, abang nggak capek ke bang? Bagi saya inilah kelezatan hidup yang saya lewati. Namanya break the limit. Sudah lewat limitnya. Nah, seperti itu. Jadi tak ada lagi waktu untuk apa ya? Kemarin tuh ada hadis yang disampaikan ke Luqman. Intinya tuh gini. Pertolongan yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, volume pertolongan yang Allah hadirkan itu berbanding lurus dengan volume doa daripada orang lain yang mendoakan kita, wasilah manfaat yang didapatkan. Kan banyak orang nolong orang bilang makasih, saya doakan. Nah, kumpulan itu berbanding lurus juga dengan kualitas pertolongan Allah dalam hidup kita, kawan-kawan. Nah, saya dapat curhat kemana teman saya kerja di perusahaan tambang. Kami ini lagi diskusi sama-sama senior saya. Kami lagi diskusi di antara internal kami. Kalau ditengok-tengok, dah 20 tahun kita kerja di tambang nih, tak dapat apa-apa juga ya. Selain ya, rumah secukupnya lah nih. Kalau secara salary itu kawan-kawan, kerjaan teman-teman saya di tambang tuh gajinya paling kecil 15 juta, paling kecil. Sungguhnya paling kecil 15 juta. Jadi gaji-gaji teman saya itu 20 juta, 30 juta. Tapi hidupnya tidak lebih baik daripada, maksudnya dia sendiri ngakui. Lalu ngapa antum masih bertahan? Ya kan? Jadi sekali lagi bukan nominal kawan-kawan. Bukan nominal. Nah, inilah dunianya. Maka pemahaman, konseptual berpikir kayak gini, itu sudah harus kita yang dulu yang download. Baru kita sampaikan anak kita. Ayah dan ibunya oportunis, anaknya oportunis gak nanti? Ayah dan ibunya penerima manfaat, sukanya jadi penerima manfaat, anaknya juga nanti penerima manfaat, tidak bisa dipungkiri. Tapi ayah dan ibunya pejuang, anaknya pejuang juga. Nah, apa warisan yang mau kita sampaikan ke anak cucu kita? Kemarin saya gemas sekali nulis. Sekelas Tokopedia, Shopee sekarang udah bisa pinjaman 2M. Jadi negeri kita ini sedang diajarkan untuk bermalas-malasan. Bukan berkorban, tapi mengorbankan. Pingin caranya singkat. Nah, pingin caranya kacau saya bilang. Jadi kalau ada orang-orang curhat tuh saya bilang kayak gini sering. Kalau lah kakak, jadi kan tiap hari ngutang tuh bukan untuk makan, untuk meluaskan utang. Kan lucu. Utang untuk meluaskan utang. Tolonglah saya Ustadz. Nah, kalau kayak gitu kan, tolonglah saya Ustadz. Tapi akhirnya saya bilang, kata guru saya, bantu kalau ada, bantu secukupnya.
Nah, dan sampaikan, akhirnya saya jadi jalan untuk mengingatkan, Kak, tak ada jalan cara menyelesaikan hutang dengan cara berhutang. Tapi kan lewati. Orang sampai harus di konsekuensi terburuk. Harus sampai di kondisi dia benar-benar bergantung kepada Allah. Sip, begitu kawan-kawan semuanya. Bukan seberapa banyak yang kawan kita tahu pada pagi hari ini, tapi seberapa yang mau kita lakukan. Ada 3 tawaran dari Allah yang sedang menunggu antum. Ada tawaran kemenangan, ada tawaran keberuntungan, ada tawaran jalan-jalan kebaikan. Nah, dan Allah cuma minta satu. Minta kita ngapa? Berkorban. Silakan praktek, ya kan? Al-Baqarah 207 itu tadi. Silakan praktek, ya kan? Nah, sampai kalau bicara level harta, sampai antum tidak ikhlas mau gesernya. Kalau berbicara levelnya jiwa, sampai antum capek dan kelelahan. Badannya masuk angin ya terus. Karena sikit tidurnya. Kayak orang kalau minta ya, badan Ustaz ini masuk angin Ustaz. Iyalah, tidur cuma 2-3 jam. Tapi tak apa-apa lah. Biarlah angin ini jadi saksi di hadapan Allah nanti. Dia nempel. Nama Allah apa nih? Bagaimana menyikapi kejadian saat kita merespon suatu peristiwa tidak sesuai ridha Allah? Ana dapat ujian lagi baru-baru ini dan merespon dengan amarah yang luar biasa. Ana merasa menjadi hamba yang jauh daripada Allah. Saya sangat sedih. Sepertinya hasil ujian hijrah, Ana tidak lulus, kecewa mendalam. Kiai Istiqomah. Ya meyakini saya tidak sahdu lagi. Mohon pencerahannya. Masya Allah. Ini pengakuan yang luar biasa. Maka Allah berfirman, ayahanda, ini ayatnya. Tak apa-apa, namanya kan latihan. Tapi Allah tuh Maha Rahman dan Maha Rahimnya punya satu ayat di Quran. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu bir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, yang penzina, yang pemabuk, pembunuh, pemerkosa, yang menyekutukan aku, ya kan? Janganlah kamu berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Kalau kau datang sebanyak dosa dengan sebanyak buih di lautan, sadarilah bahwasanya ampunanku lebih banyak daripada itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'ah, semuanya. Sungguh, jadi ayahanda awal tak apa-apa, banyak latihan. Nah, maka inilah penting. Kadang tuh kalau saya lihat kenapa orang kadang salah merespon, pasti ada benteng pertahanan dia yang jebol. Biasanya demikian. Malam itu jeda, terlambatlah sholat subuhnya, sedang tidak baca Quran lah, sehingga dia merespon peristiwanya salah. Nah, gitu dia. Tapi kalau kadang pertahanannya kuat, dibaca Quran, bangun malam, ya kan, dia sedekah, maka otomatis dapat perlindungan daripada malaikat Allah. Di mana? Di surah 41 ayat 30. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun menjaganya. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dia dapat penjagaan malaikat. Surah 41 ayat 30. Maka betul kalau mau melihat aktivitasnya benar tidak hari ini, benar tidak malamnya. Jika malamnya benar, maka dia dapatkan banyak penjagaan dari malaikat Allah. Sip. Nanti buat santri LCS akan disiapkan oleh Bang Ican dan kawan-kawan, ada forum untuk khusus tanya jawab hari Senin malam. Besok silakan nikmati. Oke, teman-teman, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya kan? Silakan tetapkan lanjutkan syiarnya, ditulis. Nah, jadi jalan untuk bisa mengajak orang
ya kan? Terus sama-sama dapatkan kebaikan. Postingannya jangan lupa mention daripada sidak dan program kita ini dan seluruh kawan-kawan semuanya. Nah, semoga makin banyak. Harapan doa saya semoga akhir tahun ada 1000 yang gerak subuh. Ya kan, ini kan baru 300. Kalau 1000 yang gerak, 1000 orang yang ngaji, semoga jadi wasilah. Dia jadi pejuang-pejuang subuh, hidupkan amalannya di masjidnya, di kampungnya, di halamannya, di rumahnya dan sebagainya. Dan makin banyak. Jadi ini jadi jalan, jadi siar kita untuk ngaji umat balik subuh, gitu kawan-kawan ya. Oke, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Selamat praktek berkorban pada hari ini. Selamat merasakan kemenangan, keberuntungan, dan jalan-jalan keluar. Kalau guru TK bukan hanya bisa dapatkan duit, dapat jodoh, dapat jabatan, maka antum-antum juga dapat kesempatan yang sama. Ya kan? Karena Tuhannya sama. Tinggal prakteknya, imannya sama atau beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai atas materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini menjadi pahala yang terus mengalir kepada Kiai, dan semoga Allah mudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Baik, ayah, bunda, abang, kakak, dan teman-teman, saya izin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Dapat ya. Hadiah untuk orang-orang hadiah untuk orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh ada 3, yakni yang pertama kemenangan, kedua keberuntungan, dan yang ketiga jalan kebaikan. Kemudian DNA atau esensi dari jihad adalah berkorban, baik berkorban jiwa maupun harta. Jika kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Jika kita hanya sibuk dengan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, maka jangan harap Allah akan tolong kita. Orang yang berani mengambil tanggung jawab, maka ialah yang akan berkembang, ialah yang akan bertumbuh. Orang yang berani berkorban, maka ialah yang akan mendapat kemenangan. Semua pertolongan Allah yang datang berbanding lurus dengan volume doa orang-orang yang pernah kita tolong. Sebentar. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Saya izin undur diri dan menutup program pagi hari ini, maka kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.